Balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Nah, di konten hari ini gue mau ngebahas tentang perjalanan raja naik Gunung Gede via jalur putri. Bener gak, Ja? Benar. Untuk lebih lanjutnya gimana ceritanya, mari kita dengerin. Jadi, apa kabar, Ja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ja, coba ceritain itu gimana ceritanya lu bisa nyampe Puncak Gede. Jadi kan gini, lu naik jalur, lu kan setahu gue Gede itu ada beberapa jalur nih. Ada Cibodas, ada Putri, ada apa lagi ya, Cipelati kalau nggak salah ya. Pokoknya ada beberapa jalur deh. Nah, lu kan di sini mau ceritain tentang jalur Putri karena memang lu selalu lewat jalur Putri kan? Iya. Coba ceritain, lu berangkat dari jangan berangkat dulu. Kapan lu jalan ke Gunung Gede? Gua belum lama ini di bulan Agustus ini. Jadi sebelum penutupan kan sebelumnya ada info ya dari mana? Dari Taman Nasional Gunung Gedenya Pangrango. Betul. Itu dia ada penutupan dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Agustus. Iya. Nah, gue sebelumnya itu udah booking Simaksi, yaitu dari tanggal 7-8. 7 dan 8 Agustus. Okay. Jadi beberapa hari sebelum penutupan. Nah, karena kan gue itu ngambil tanggal yang tepat ya, 7-8 itu, jadi ya gue jalan ke trip ke atas. Berapa orang? Wah, gue awalnya tuh bertiga sama teman gue. Nah, karena bertiga itu udah ngepas banget ya, jadi tuh minimal 3 orang. Iya, betul. Minimal 3 orang sekarang. Nggak boleh berdua. Jadi menurut aturan yang ditetapkan di Taman Nasional Gede Pangrango, minimal adalah 3 orang buat benar. Sekarang 3 orang. Nah, kebetulan gue naik itu kan bertiga nih, udah bayar Simaksi, udah semuanya, udah tes kesehatan, udah dapat barcode. Sekarang tuh sistemnya barcode, Mas. Oh. Sekarang dikasih barcode. Waktu itu karena gue pakai. Barcode karena jalur Putri doang kali. Nggak tahu juga sih. Kalau jalur Cibodas sebelumnya kan Mas Randi. Oh, itu udah lama juga. Cibodas, udah lama, masih belum secanggih sekarang. 2018 juga waktu itu gue belum ada barcode. Nah, sekarang udah ada pakai barcode. Oke. Jadi nanti barcode-nya itu di print. Nah, karena gue waktu itu udah dapat barcode bertiga, pas sehari hanya temen gue tuh nggak bisa ikut karena kesehatannya kurang. Karena kan nggak bisa ya buat naik gunung ataupun ngetrip kalau kesehatannya nggak memungkinkan gitu. Takutnya nanti jadi menyusahkan ataupun menyulitkan diri sendiri tim ya. Oke. Jadi gua akhirnya berdua doang sama temen gua. Naik ke Gedenya berdua doang jadinya. Naik ke Gede berdua doang. Temen lu di base camp? Apa nggak jadi ikut? Nggak jadi ikut. Jadi dari Jakarta udah nggak usah ikut. Daripada nanti di base camp juga bingung kan, jadi tinggal temennya gitu kan. Jadi ya udah dari Jakarta dia nggak ikut deh. Tuh. Naik motor apa naik mobil sampai base camp Putri? Oh, dari Jakarta? Ya. Dari Jakarta gue kebetulan naik mobil sama temen gue. Oke. Tuh, jadi gue berangkat jam dari Jakarta? Karena tanggal 7-8 itu kan Senin Selasa ya? Iya. Nah, gue jalannya tuh dari Minggu malam jam 12. Jam 12 karena gue di situ juga belum beli logistik, jadi gue beli di Indomaret 24 jam. Di jalan, oke. Di jalan 24 jam. Di jalan gue beli yang di warung 24 jam gitu kan. Buat logistik. Nah, setelah logistik udah dibeli, udahlah kita hubungin base camp. Karena kan buat nyari parkiran juga rada ribet kan. Jalur Putri tuh ya masih kayak perkampungan rumah gitu, jadi kayak naik perkampungan rumah gitu. Jadi kalau buat mobil kayak rada susah. Mungkin ada yang parkirannya di base camp tertentu. Cuma ya itu harus booking. Nah itu gue belum pernah soalnya lewat jalur Putri. Gue selalu lewat Cibodas. Nah, di jalur Putri itu dia awalnya tuh ada beberapa pos gitu ya. Nah, dari base camp udah kan kita ini sama akang-akangnya tuh konfirmasi ini ada jadi 3 orang, dari 3 orang jadi 2 orang. Oke, nggak apa-apa, nanti di Simaksi konfirmasi aja lagi di pos Simaksinya. Oke deh,
kita naiklah gitu kan ke pos simaksinya. Nah ke pos simaksinya itu lumayan lah, kita ngelewatin beberapa bagian rumah warga gitu kan sampai pos simaksi. Udah habis itu kita konfirmasi tuh yang tadi udah dapat barcode, karena yang barcode itu yang megang temen gue. Gitu, gue cuma ikut aja dulu deh karena bagian tiketingnya dia. Udah fisik udah oke, udah dicekin semua tuh. Pokoknya tuh di sana ada beberapa yang nggak boleh dilakukan, ada do and don't-nya. Jadi di sana ada aturannya. Ya ada aturannya lah. Karena kebetulan gue kesana sama temen gue itu pas lagi cuacanya kurang bersahabat. Lagi dingin ekstrim kan? Parah. Lagi ekstrim dinginnya. Parah, gue di sana dingin banget ya. Mungkin nanti gue ceritain nih. Jadi tuh pas di pos simaksinya itu sempat kaget juga ini rangernya, petugasnya. Kenapa berdua gitu kan? Kalau berdua nggak apa-apa, cuma harus saling jaga. Kalau misalnya nggak kuat, yang mending langsung balik katanya gitu kan. Oke, sudah di print semua untuk data-datanya. Udah tuh kita naik lah. Gua sama temen gue naik. Dari naik kita tuh udah ngerasa Jam berapa aja itu lo naik? Itu gue naik dari subuh. Enggak, jam bukanya simaksi aja jam 7-an. Kirain jam 7. Dan itu kebetulan juga ada beberapa pendaki juga yang naik gitu ya. Yang ada barangannya, ada beberapa, mungkin nggak banyak kayak Jumat Sabtu Minggu ya. Ada beberapa deh pokoknya. Nah di situ kita juga cepat-cepat ngobrol gitu kan. Oh sekarang pakai barcode ya, karena sekarang tuh sistemnya udah kayak ketat lah gitu. Karena buat evaluasi mungkin ya, buat evaluasi karena sebelum penutupan ataupun konfirm kalau sebelum penutupan gitu ya, rekonstruksi nah dia pokoknya itu deh. Nah pas sudah naik di pos pertama itu masih landai. Berapa pos sih dari Putri? Lewat Putri itu ada 4 pos. 4 pos sampai puncak gede. Iya. Kan di sebelumnya Mas Randi kan TikTok ya? Iya. Jadi mungkin nggak tapi Cibodas. Nah iya. Di video sebelumnya itu Mas Randi ke Gunung Gede pasti lewat Cibodas. Kalau gue lewat Putri. Nah lewat Putri itu ada 4 pos. 4 posnya itu dulu tuh ada beberapa pos yang sebelumnya yang gue tahu banget ya. Itu ada beberapa pos yang sekarang udah jadi bayangan. Bayangan. Jadi dipindah naik. Iya. Dipindah jadi naik. Posnya tuh naik. Nah, sistemnya itu karena gue nggak tahu ya, sebelumnya kan Gunung Gede ini baru dibuka lagi kan. Iya, sebelumnya itu ada iya. beberapa penutupan, beberapa bulan penutupan. Nah setelah dibuka itu, gue juga kaget tuh, jalurnya juga rada berubah karena tuh lebih berakar gitu. Akar-akar banyak pohon yang tumbang juga. Nah, untuk teman-teman yang mau naik ke Gede itu juga lebih berhati-hati, disarankan untuk fisiknya gitu. Karena dulu itu jalur Putri itu nggak secapek sekarang. Bukannya dari dulu juga jalur Putri itu muter ya, hitungannya ya. Makanya gue nggak pernah lewat jalur Gede. Putri. Gue nggak pernah lewat jalur Putri naik puncak Gede. Mungkin gue nggak pernah lewat jalur lain juga kali ya, jadi gue nggak tahu. Nah, gue pas di awal-awal tuh kayaknya landai banget gitu karena pas itu masih banyak keluarga-keluarga yang naik situ. Nah, pas gue jalur Putri pas tahun ini, pas bulan minggu kemarin, yang baru, ya itu beda banget gitu, kayak gue lebih capek banget, mungkin fisik gue beda atau gimana, tapi gue ngerasa itu beda banget gitu, lebih terjal, akar-akar di mana-mana ya, wajar sih, tapi menurut gue itu lebih beda banget gitu. Terus dia ada ini nggak sih sumber air di antara 4 pos itu, jalur Putri? Oh, nggak ada. Nah, jadi tuh kita lewat Putri itu nggak ada. Berarti ngambil air dari bawah?
mending bawa si Maxi dari posisi mati. Dari base campnya. Oh, dari base camp. Dari base camp. Oke. Dari base camp itu kita bawa air, gue berdua aja 4 botol. 4 botol 1,5 liter. Botol yang berapa sih? Iya, yang paling gede kan? 600 ya. Yang 600 tuh yang sedang 1,5. 800 ya. 1,5. Iya, 1,5. Itu 4. Tapi yang kepake cuma 2. Gue perjalanan karena ya ada beberapa trek yang rada menyulitkan, jadi gue lebih lama, yaitu jadi 12 jam. Seharusnya rata-rata 7 sampai dengan 8 jam. Lo naik dari jam 7 pagi, mulai ngedaki, baru 12 jam, baru sampai puncak. Nggak sampai puncak, Surken. Oh, sampai Surya Kencana. Yeah. Lama juga aja. Iya, karena ada beberapa trek yang rada susah dan sulit untuk dilalui, dan gue sama temen gue lebih banyak apa sih ngeresnya, santai kan? Ngeresnya santai aja, karena ya buat santai, naik gunung buat santai aja kan, ngapain buru-buru, kecuali lagi maraton gitu, kecuali lagi badai. Lagi badai deh, lu bisa turun buru-buru turun. Ya untungnya gue sama temen gue itu naik pas lagi bulan yang apa sih, nggak hujan, panas gitu, masuk kemarau. Masuk kemarau. Tapi dinginnya ekstrim. Parah, di atas tuh dingin banget deh, ntar diceritain deh. Nah pas gua udah naik trek gitu kan, udah bawa air. Tadi kan pertanyaannya, ada nggak sumber mata air? Gue jawab nggak ada. Jadi kalian harus persiapin namanya air. Kalau misalnya kalian banyak, ada beberapa orang ya disituasionalin aja gitu. Gue sih berdua aja 4, cuma yang pakai 2. Karena gue nggak terlalu boros minum air juga gitu kan. Nah setelah itu kita naik, pas nyampe itu emang malam kan, malam sih, setelah maghrib lah, jam 7 kurang. Itu jam 7 aja gue udah ngerasa menggigil, dingin banget. Coba udah sampai Surken nih. Pas sampai Surken ya masih ada angin-angin gitu deh, angin-angin antara angin hutan sama angin di Surken kan beda. Iya kan? Surken maksudnya lembah. Iya. Bukit gitu kan, lembah bukit. Nah, itu anginnya udah beda tuh. Beda gimana? Dalam artian suhunya atau suhunya, karena kalau masih dalam di hutan, kita ngelihat kabut itu beda sama yang di lembah itu. Oh iya, paham. Pasti tahu lah teman-teman. Iya benar. Kabut itu beda. Karena kan kalau misalnya di dalam hutan, kabut itu nutupin semua. Tapi kalau di kabut yang ada di Surken itu ataupun di lembah itu, dia memang menutupi pandangan. Cuma hawanya itu lebih dingin. Iya betul. Gitu. Nah itu gue udah ngerasain, dingin banget nih gitu kan. Nah di situ kita perjalanan deh dari Surken itu dari timur ke barat. Karena awalnya kita pengen nyumit ngesamit. Awalnya gue sama temen gue pengen ngesamit, jalanlah ke barat biar juga nggak jauh banget dari mata air gitu. Iya di Surken ada mata air. Di Surken ada mata air, dan gue juga pikir tinggal 2 botol gitu kan, nanti bakalan jauh ya, nanti bakalan jauh juga kan, nggak mungkin dong kita minta sama mendaki yang lain gitu kan. Udah nyampe di tempat camp itu gue udah dingin, udah ngerasa menggigil banget. Pas di situ teman gue udah mulai capek lah gitu. Gue juga udah mulai capek gitu. Udah tuh langsung bangun tenda, diriin tenda. Pas diriin tenda, kita makan tuh. Logistik kita keluarin, kita bikin makan dulu biar istirahatnya enak kan, nggak mungkin dong istirahat perut kosong. Pas udah makan, kita istirahat tuh. Nah pas istirahat aja gue ngerasa dingin banget gitu, tapi untungnya gue bisa nyesuaiin suhu badan gue, karena gue itu suges ya, kalau misalnya kalian merasa dingin, jangan ngerasa badannya tuh jangan dirasa dingin banget, kaku gitu, gerak aja. Kalau nggak gerak ya diusap-usap aja kaki. Dan karena gue waktu itu cuacanya atau suhunya itu kan gue ngeliat di smartwatch gue itu sampai -4. Berarti bisa dibilang
penyesuaian suhu lu atau aklimatisasi tubuh lu cepet juga ya, karena di awal satu lu nggak kena hujan tapi jalanannya panas kan, maksudnya matahari kan, terus pas malam lu kena suhu dingin ekstrim, ya nggak sih, di bawah nol. Ya berarti ini lu cepet, maksudnya apa namanya, penyesuaian suhu badan lu cepet sama lingkungan. Ya gimana ya, mungkin gue pakai jaket juga ya, karena gue pakai jaketnya tuh usahain pakai yang polar. Ya kalau teman-teman mungkin bisa lihat di Google gitu ya, jaket polar gitu, jadi luarannya parasut, dalamnya itu lebih tebal. Betul. Nah itu jaket polar, dan usahain kalau misalnya di tempat dingin itu, di gunung ataupun di mana yang bersuhu minus ataupun di bawah tubuh kita, itu bawa sarung tangan atau kaos kaki. Jangan pernah gengsi kalau bilang tubuh kita kuat, karena kita nggak bakal tahu gitu. Soalnya katanya cuacanya untuk hipotermia segala macem itu bermula dari kayak gitu ya, tangan, kaki. Nah iya. Jadi namanya kuping, telapak, dan juga sesuatu yang lewatin angin gitu deh. Itu harus ditutupin. Betul. Nah kebetulan temen gue tuh juga kesehatannya juga masih kurang ya. Gue juga nggak tahu. Yang ikut naik. Iya, yang ikut naik ini kesehatannya juga kurang. Gue nggak tahu. Dia baru bilang tuh pas di atas gitu, pas udah nyampe Surken gitu. Gue nggak enak badan nih gitu kan. Oh ya udah, nggak usah dibikin nggak usah jauh-jauh banget dari dari tempat turun gitu. Karena nantinya bakalan menyulitkan kita juga kalau misalnya kejauhan. Iya. Nah abis itu udah tuh teman gue ternyata di jam berapa gitu mereka udah kedinginan, dia udah kedinginan banget gitu, karena gue udah nyesuain badan gue, udah bawa sarung tangan, udah pakai kaos kaki juga, dia masih kedinginan. Nah akhirnya teman gue tuh pakai apa sih namanya yang buat hipo, matras aluminium. Iya, apa sih? Iya, matras aluminium. Matras termo apa sih namanya? Ya pokoknya itulah yang nah yang warnanya perak itu kan. Iya. Karena di situ teman gue sleeping bagnya tuh resletingnya lepas, copot. Jadi gitu udah capek banget gitu kan. Akhirnya udah lu pakai ini aja matras aluminium itu gitu. Biar bisa menjaga suhu tubuh kan. Karena itu sekali pakai doang loh. Iya, betul. Kalau yang tahu tuh matras yang termometer cuma sekali pakai. Iya. Cuma buat dipakai buat selimut atau ngangetin tubuh habis itu doang. Iya. Bisa dipakai berulang-ulang. Karena tuh sekali pakai udah tuh temen gue pakai deh gitu kan. Pas udah dipakai udah lumayan deh, udah nggak terlalu menggigil gitu kan. Tuh. Nah, habis itu baru pas jam berapa ya? Jam 1-an mungkin gua bikin teh tuh buat ngangetin tubuh. Dan gue juga persiapan, gue paling demen kalau naik gunung gede ataupun gunung yang suhunya di bawah minus, itu gue selalu bikin puding biar cepet dingin. Iya, jadi tuh pakai air mendidih, bikin puding, biar paginya tuh sarapan juga enak gitu, ada dessertnya. Nah, udah gue tinggal tuh kan di gunung di depan gitu, depan tenda. Dan tenda gue tuh jauh-jauhan juga, nggak, Surken itu gede banget, luas banget. Iya. Kayak di cerita sebelumnya Mas Randi bilang Surken itu luas banget, bisa sampai 40 tenda lebih gitu ya. Tapi menurut gue itu bisa lebih, bisa sampai 1 RW sih. Satu RW berapa keluarga dulu, kan banyak tuh beda-beda satu RW berapa. Pokoknya ya dari timur ke barat kan luas banget. Iya, betul. Luas banget. Nah, dari luasnya itu gue bebas deh nyari tempat dimanapun, kalian juga bebas nyari tempat dimanapun di Surken, yang penting gitu ya menjaga kebersihan. Kalau bisa sih jangan deket-deket jalur air ya. Iya. Kalau bisa. Karena gue sempet juga searching di Gunung Gede itu sempat ditutup gara-gara ada yang buang BAB di sumber mata airnya, jadi ditutup. Nah ditutupnya itu nggak sehari 2 hari tapi bisa bulanan gitu buat bersihinnya. Jadi kalian harus menjaga kebersihan dimanapun kalian berada, terutama di bumi ini. Oh tinggal di Mars mah nggak apa-apa di bumi. Betul. Nah kebetulan gue bawa tenda itu warna kuning. Di warna kuningnya itu, karena warna kuningnya itu jadi bikin panas, jadi temen gue tuh langsung keringetan. Sorry gue potong. Lu buat tenda berapa tenda? Satu tenda. Yeah. Terus untuk ukuran berapa orang? Ukuran
3 sampai 4, tapi itu kayak kecil banget deh. Kayaknya 3 orang. 2 sampai 3 kali. Iya. Kan ada 2 sampai kan ada. Oke. Karena ukuran gue sama dia tuh jadi sempit gitu. Oh. Mungkin karena gue packing di dalam tenda ini nggak rapi banget ya, nggak terlalu rapi. Jadi gue cukup 2 orang. Oke. Tendanya model yang dum kan? Model yang dum apa model yang gimana? Oh, dia ya model dom. Model dom yang ada teras di depan? Bukan. Oh, bukan. Jadi tuh yang kayak ada plastiknya lah di depan. Oh. Jadi tuh yang buat pasaknya tuh di depan 2, di belakang 3, udah di belakang lagi 3, sorry. Oke. Jadi kalau mau misalnya buat masak itu kita buka sendiri pakai tiang lagi. Oh iya. Paham. Mereknya Calibre. Waduh, di endorse dong Calibre. Bukan endorse, nggak suka aja endorse. Daripada kalian pusing-pusing, kalian setting aja itu. Udah. Terus warna tenda tadi kita recap, tendanya warna kuning. Terus teman lu kepanasan. Nah iya udah mulai gerah. Soalnya tuh kalau misalnya kan tadi gue bilang di awal karena bukan musim hujan, tapi musim panas. Jadi itu gerah banget. Kalau siang. Kalau pagi. Pagi. Karena tuh kan kita di atas gunung udah pasti dong ketemu matahari sunrise. Iya. Dan tadi di awal tuh gue bilang kita mau nyumit karena gue udah capek banget ya, dan teman gue juga kondisinya lagi nggak kurang lah gitu ya. Nggak mungkin gue tinggal buat nyumit. Akhirnya gue istirahat sampai pagi juga, tiduran lah. Intinya tiduran gitu. Begitu bangun, cahaya matahari sudah menyinari. Sudah gerah. Nah pas gerah itu udah deh, apa sih, kan teman gue tadi yang di awal pakai matras termo yang itu emergency apa sih? Yang Gue lupa namanya. Searching deh teman-teman deh. Jadi matras tuh yang ini, yang apa, yang di deskripsinya tuh matrasnya warnanya perak gitu. Jadi bukan matras, itu kayak selimut gitu. Kan di bawah gue matras sudah bawa, matras aluminium. Cuma dia tuh yang jadi segini, paket kecil gini. Oh, iya. Tahu. Ya thermal yang buat ini, buat ngingetin badan itu. Ya, tahu. Itu pasti kalian tahu deh. Kalau pernah naik gunung. Nah, abis itu kan sekali pakai ya. Udah tuh kita packing, taruh di trash bag, persiapin trash bag. Gue lupa buat kasih tau ke kalian. Siapin trash bag karena sampah itu nggak boleh ditinggalin di sana. Dihitung lagi nggak? Di jalur Putri dihitung lagi nggak? Oh enggak. Kan ada beberapa gunung kalau misalnya lo naik itu sampah lo dilis dulu nih. Terus begitu turun, dilis ulang. Kalau misalnya beda jumlah bawaan sama yang lo bawa pulang, dendanya juga gila-gilaan. Oh enggak, karena di Simaksi udah dikasih tahu ya, bawa sampah turun gitu. Bawa sampahnya tuh bawa turun pastilah. Masa sampah bawa ke atas. Kalian mau dibakar di situ? Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Nah di situ tuh udah gua di atas itu udah yang tadi gua bilang kan, bikin puding juga udah jadi. Gua di atas tuh bikin namanya spaghetti. Lo berarti lo bawa daging apa kornet? Kornet dong. Berarti yang kalengan ya? Ya, karena kalau misalnya daging, gua ngerinya itu apa sih namanya? Benyek. Oh, oke. Iya. Benyek ntar jadinya berair. Dan ntar dari kerilnya bau. Betul. PR juga kan. Nah, akhirnya udah tuh kita bikin kornet. Temen gua udah rada sehatan, dia mau gerak badannya, ambil air, sumber mata airnya. Nah, itu lumayan juga kan temen gua. Iya, lumayan jauh. Tergantung tempat lu sih, tempat lu ngecamp itu di mana. Nah, kebetulan itu ngantri katanya ke tempat ininya, ngambil sumber mata airnya. Emang kecil. Iya, emang kecil kata teman gue ya, karena gue ngeliat itu. Nah, di situ udah deh, teman gue udah datang, kita buat persiapan buat balik juga. Udah bikin teh, udah bikin kopi juga, udah kenyang deh. Udah persiapan balik. Nah, persiapan balik itu yang kemarin kita bawa kan udah jadi sampah, jangan sampai ditinggal. Perhatiin juga jangan sampai ada yang tertinggal deh, apalagi sampah ataupun sampah, ya alat yang lu bawa. Nah di situ gua karena perjalanan gua tadi
nyampainya malam, gue nggak sempat foto-foto gitu, udah capek banget dan keluar itu juga dingin banget jadi gue nggak sempat foto, pulangnya baru foto. Oke. Berarti lu pas jalan balik baru mengabadikan foto-foto. Lu turunnya lewat Putri lagi kan? Iya dong. Iya kirain. Karena nanti si Maksinya di situ lagi. Oh iya sih. Iya juga ya. Nah, bukan aja gitu sih. Iya. Nah, habis itu udah ada beberapa foto yang bagus banget. Kalau misalnya kalian balik itu pulang itu pasti kalian foto di surcamnya itu pas batu-batu. Mungkin tim editor bakal tunjuk di sini. Ada deh. Atau kalian lihat aja di profil IG saya, IG gua gitu di Raja. Nanti ada kok di ini di description. Oke, kalian lihat aja nanti ada reels itu bagus banget. Kebetulan gue balik itu di belakang gue jalan dari tempat gue camping, apa gue pasang tenda itu udah kabut, tapi sebelah sana masih terang, itu bagus banget. Nah, udah kita jalan pulang. Nah kebetulan apa sih di beberapa pos itu mungkin effort naik itu lebih capek daripada turun ya. Di mana-mana naik gunung kan gitu ya. Betul. Sesuatu yang menaik itu pasti akan dibagi. Yang menanjak itu pasti akan dibagi. Kalau turun pasti akan dikali. Iya. Betul. Ya matematika banget ya. Betul. Jadi tuh udah pas kita turun, gue nggak ngerasa capek. Tapi karena teman gue ini masih nggak kuat gitu ya, mungkin baru nanjak lagi gitu. Karena sebelumnya temen gue juga anak gunung banget gitu, jadi udah lama nggak nanjak, jadi gue rada nunggu juga. Nah di situ kita ngeres di pos 3 lumayan lama, karena di pos 3 itu ada yang jual gorengan dan gorengannya itu juga simpel banget, tepung. Gorengan gorengan ya kan macam-macam, singkong digoreng juga nggak perlu pakai tepung ya. Bukan jadi tuh gue paling suka tuh bakwan gitu ya, bakwan ada pisang goreng juga, tapi gue nggak ini pokoknya bakwan deh. Bakwan dingin nggak dong, baru goreng itu langsung habis. Iya. Itu karena dingin kali ya. Iya, makan panas juga nggak berasa gitu. Sorry jago potong. Lo turun dari Surken itu jam berapa? 9? Enggak. 11? Iya jam 11. Pasnya deh. Jam 11 karena gue tuh selalu ngeliatin waktu. Mau ngeres, mau ini. Bangun jam 7, masak segala macam, makan. Wah, bangun juga nggak jam 7. Gue makan tuh bentar doang. Oh, oke. Jadi bangun tuh jam 10-an. Jam 10. Oke, jam 12, jam 12 turun. Oh, jam 12. Jam 12. Itu mepet banget kan. Tapi gue nyampe di bawah jam 5. Oh iya, belum ini. Apa? Belum lewatin lu ini kan. Lu ada masaknya tuh tanggal segini sama tanggal segini. Oh iya. Iya kan? Jadi pas di sana itu pas turun gua sempet nyortir juga dong sampah ya kan. Daripada nanti dibawa dicekin gitu. Iya, kan. iya. Dengan kita nyortir sampah, oh ini. Yang penting tuh kalian jangan pernah bawa tisu basah. Walaupun tisu basah itu butuh buat bersih-bersihin, ya kan? Tapi mendingan ngambil air di sumber mata air terus kalian bersihinnya itu bawa apa sih namanya? Spons.